Harjo Talks. Saya akan mengulas F1 di GP Australia yang berlangsung lumayan seru dan banyak drama. Walau didominasi satu pembalap saja yang kemarin Sabtu meraih pole position, saya pun sudah memprediksi jika startnya bagus, maka dia bisa tampil dominan dalam balapan ini. Ternyata benar bahwa Charles Leclerc tampil dominan. Dia meraih Grand Slam dalam balapan ini sekaligus pertama kalinya dalam karirnya. Oke, langsung saja kita ulas hasilnya dulu. Charles Leclerc menang dalam balapan ini, diikuti Sergio Perez kedua dan George Russell ketiga. Ini adalah podium pertama bagi George Russell bersama Mercedes. Setelah Russell, dua pembalap Inggris lainnya yakni Lewis Hamilton dan Lando Norris melengkapi 5 besar dalam balapan ini dengan finish keempat dan kelima. Pembalap tuan rumah Daniel Ricciardo finish ke-6 diikuti Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Pierre Gasly, dan Alexander Albon. Dengan penuh perjuangan setelah start paling belakang, dia berhasil masuk 10 besar. Di luar 10 besar ada Guan Yu Zhou, Lance Stroll, Mick Schumacher, Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda, Nicolas Latifi, dan Fernando Alonso. Dan yang DNF di balapan ini ada Max Verstappen karena kebocoran bensin di lap ke-38, Sebastian Vettel karena kecelakaan di lap ke-22, dan Carlos Sainz karena spin di lap kedua. Dan sekarang kita menuju jalannya balap. Pada balapan ini, Charles Leclerc startnya bagus sehingga pembalap Monaco itu langsung melesat di depan. Rekan setimnya, Carlos Sainz, mengalami nasib yang malang melintang. Pembalap Ferrari asal Spanyol itu turun jadi posisi ke-14 karena start buruk itu. Setelah start, Carlos Sainz yang nasibnya malang melintang meningkat menjadi nasib buruk karena dia spin di belakang ke-10 setelah menyalip Mick Schumacher. Hingga dia kehilangan kontrol saat membelok, lalu mobilnya keluar jalur dan nyaris ditabrak Guan Yu Zhou sehingga safety car dikerahkan sama 5 lap. Saat restart pada lap ke-7, Leclerc tetap memimpin di depan Verstappen dan Hamilton. Pada lap ke-10, Sergio Perez menyalip Lewis Hamilton dan dia mengambil alih posisi podium sementara. Lalu di lap selanjutnya, Sebastian Vettel keluar jalur, sehingga ia turun dari peringkat ke-19. Lalu di lap ke-16, pace Yuki Tsunoda mulai menurun. Ia disalip Valtteri Bottas dan turun jadi peringkat ke-12 dan nyaris disalip Kevin Magnussen karena ia membuat kesalahan. Dia hampir saja spin seperti Carlos Sainz di lap kedua. Pada lap ke-18, Max Verstappen masuk pit hingga ia turun jadi peringkat ke-7, sehingga terjadilah battle antara Mercedes melawan McLaren serta Alonso berhasil merebut posisi Pierre Gasly hingga ia berada di peringkat ke-8 untuk Alonso. 4 lap kemudian, Ricciardo masuk pit dan juga terjadilah battle antara 3 pembalap, yakni Ricciardo sendiri, Albon versus Stroll, sehingga Ricciardo tetap bertahan di peringkat 10 besar. Lalu Albon melebar hingga disalip Lance Stroll. Selanjutnya, Leclerc dan Hamilton di lap selanjutnya masuk pit sehingga Leclerc tetap memimpin dan Hamilton disalip Russell, Verstappen, dan Alonso saat keluar dari pit hingga Hamilton turun jadi peringkat ke-5. Begitu pula Sergio Perez karena ban Hamilton masih baru, sehingga Hamilton yang tadi yang peringkat ke-5 turun lagi jadi peringkat ke-6. Tiba-tiba terjadi insiden di lap ke-24 menimpa Aston Martin. Sebastian Vettel kecelakaan di belakang keempat. Kecelakaan Vettel ini mirip seperti kecelakaan Kazuki Nakajima 13 tahun lalu di tempat yang sama, sehingga safety car dikerahkan lagi untuk kedua kalinya di balapan ini. Di lap selanjutnya, mentornya Vettel, Mick Schumacher, nyaris menabrak Yuki Tsunoda dan hampir menyalipnya meski ia nyaris melanggar aturan safety car. Dan restart dilakukan pada lap ke-27. Verstappen dengan jarak dekat hampir saja menyalip Charles Leclerc. Fernando Alonso juga sempat berada di posisi yang bagus, tetapi itu hanya bertahan selama 3 lap hingga ia mulai menurun. Alonso disalip Perez dan Hamilton hingga ia turun jadi peringkat ke-6. Dan Leclerc di lini depan sekarang, Leclerc terus menjauhi Max Verstappen di lap ke-35 dengan jarak 5 detik.
Dan di lap selanjutnya, Perez menyalip Russell hingga ia sementara berada di podium. Lalu 3 lap kemudian, Max Verstappen mobilnya bermasalah karena kebocoran bensin serta masalah power unit, hingga ia dipaksa out setelah belokan kedua dan virtual safety car dikerahkan. Menjelang akhir balapan, terjadi battle antara Stroll, Gasly, Bottas, dan Alonso. 4 lap saat persaingan ini, Gasly menyalip Stroll hingga ia terancam di luar 10 besar. Sergio Perez melebar di belokan ke-15 pada lap ke-51, membuat Leclerc semakin jauh untuk dikejar. Hingga akhirnya Leclerc dengan tampil dominan, dia berhasil memenangkan balapan ini dan dia mencatat fastest lap di lap terakhir. Sekaligus dia mencatat Grand Slam pertama untuk pembalap Monaco itu. Disusul Perez finish kedua dan Russell ketiga. Alexander Albon dengan pantang menyerah, dia finish ke-10 setelah ia didiskualifikasi dari kualifikasi Sabtu kemarin karena pelanggaran bahan bakar itu, sehingga dia naik 10 peringkat dalam balapan ini walaupun hanya meraih 1 poin saja. Ini adalah perjuangan yang bagus untuk pembalap Thailand itu. Itu saja ulasan F1 GP Australia dari saya. Charles Leclerc ini memang layak menang dalam balapan ini, dan George Russell saya turut apresiasi bahwa dia memang layak untuk menjadi penerus Lewis Hamilton di masa mendatang setelah podiumnya di balapan ini. Haas kembali ke setel pabrik setelah Mick Schumacher maupun Kevin Magnussen gagal mendulang poin dalam balapan ini. Selain Verstappen, saya juga turut bersedih melihat Fernando Alonso bahwa ia sudah tampil superior tapi tiba-tiba harus tanpa poin karena salah strategi saat safety car. Ini yang membuat Alonso menurun, ya itu tadi, salah strategi. Begitu pula Verstappen dan Sainz karena DNF dalam balapan ini, serta Aston Martin harus mengeluarkan banyak biaya perbaikan karena tabrakan yang dialami selama GP Australia berlangsung dari free practice sampai balapan. Sehingga ini juga merugikan Vettel apalagi Stroll. Untuk tim berasal dari Inggris itu yang dibeli oleh ayahnya Lance Stroll. Oke? Sampai ketemu di GP Emilia-Romagna 2 minggu lagi, tepatnya tanggal 24 April. Semoga Ferrari tampil dominan, mengingat ini adalah balap tuan rumah jilid pertama di tahun 2022. Itu adalah prediksi saya. And see you on 21st day of Ramadan. And also, thank you for watching.